warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam. Izin bertanya Bu ya tentang media. Beberapa bulan kemarin ada seorang ustadz ngisi di masjid kami. Beliau menyampaikan kalau hadir majelis itu harus kalau mau ikut majelis harus hadir langsung. Kalau misalkan kita ngajinya di media-media itu katanya beliau menyampaikan seperti ngaji di toilet atau di WC, banyak kotorannya seperti itu ya, karena banyak katanya iklan-iklan yang membuka aurat. Nah itu yang masih saya pikirkan itu gimana itu ya, tanggapannya seperti itu ya. Sekian jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong tentunya di saat Buya menjawab pun juga tidak boleh dengan hawa nafsu. Atau di saat Ustadz ngomong begitu juga tidak boleh dengan hawa nafsu. Sebab kalau orang ngomong dengan hawa nafsu itu berantakan. Misalnya gara-gara Buya ada media lalu saya mengatakan, oh nggak apa-apa media begini-begini. Nah ini kan kacau juga Buya dengan hawa nafsu. Membela karena Buya di media kan begitu. Atau sebaliknya di saat Buya tidak pernah di media lalu melarang media juga hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, sekarang dalam bahasa guru mulia Habib Abdullah Muhammad Baharun, Abu Habib Abdullah Baharun mengatakan bahasanya, dengan bahasa sederhana, kata mesti ingat, di saat sudah terjadi banjir, bukan waktunya kita membuat bendungan, tapi yang benar adalah membuat aliran-aliran air biar segera reda itu banjir. Zaman ini zaman banjir. Banjir apa itu? Banjir kesesatan, banjir kerusakan melalui media. Kalau kita membuat bendungan jebol, anak kita nggak boleh nonton YouTube, anak boleh nonton jebol, nggak boleh nonton TV, zamannya zaman begini. Lalu yang benar gue nak membuat aliran-aliran. Apa itu? Diarahkan. Kau mau nonton YouTube sayang, harus ini. Yang ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini. Kalau kita larang nggak mungkin jebol. Di depan kita nggak nonton, tapi di belakang sana. Ini kan bahaya. Akan tapi memang kalau kita bisa mendidik orang tidak kenal media itu ya bagus, sah-sah saja. Tapi yang kita urusi kan bukan orang itu, yang justru yang urusan dengan medianya gimana kita ngurusinya. Suruh hadir masjid, dia tidak hadir masjid, ya sudahlah, kita kirim majelis ke kantong mereka, ke handphone mereka. Nah itu cara. Maksudnya apa? Di dalam berdakwah itu hendaknya kita pandai membidik peluang. Kalau bahasa Nabi ada, an-Nabi itu, ar-Rasul itu yakallimun nasa ala qadri uqulihim, sesuai dengan akal mereka. Dan juga seperti katakan Imam Haddad, tadi ada menyebut Imam Haddad kan, tadi kita lanjutkan. Allah itu akan selalu mengirim seorang yang mengajak kepada kebaikan yang bisa berbicara dengan lesan zamannya. Kalau seandainya Imam Ghazali hidup di hari ini, kayaknya yang punya Google itu Imam Ghazali. Nah, kayak kita itu media ini hendaknya harus kita pegang untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Nah, tapi semua itu dalam ngomong begini tidak boleh kita dengan hawa nafsu hanya gara-gara punya media. Karena begini loh ya. Suatu ketika kita melihat pertentangan dua model ustadz. Anda pun bisa menangkap bahasa itu hawa nafsu. Ustadz yang kalau ceramah langsung di lapangan-lapangan itu. Ceramah jamaahnya banyak di lapangan. Tiba-tiba ngomong begini. Anda pun bisa nilai, itu pasti jelek akhlaknya. Jelekkan orang lain. Misalnya apa? Itu ustadz biarpun alim hanya di pondok saja. Kalau di pondok kan yang datang hanya santri-santri. Siapa yang bisa menyelesaikan orang di pasar sana? Ayo pergi ke lapangan-lapangan. Coba dakwah ke lapangan. Dakwahnya di pondok saja. Siapa yang datang kalau di pondok? Hanya anak-anak yang mau belajar saja. Ini katanya ustadz yang biasa ceramah di lapangan. Kemudian apa? Ustadz yang di pondok juga sama. Ilmu itu didatangi, bukan didatangkan.
Ilmu tuh harus mulia, jangan sampai dibawa ke tempat-tempat, harus di tempat pondok majelis seperti ini. Inilah ilmu. Lah ini kan bahasa orang sombong semuanya. Yang penting adalah jika kita melihat seseorang punya kiprah untuk kebaikan, kita harus sanjung dia, kita bangga dengan dia. Begitu. Dengan caranya kita bangga. Seperti itu. Makanya kita melihat kalau ada orang, subhanallah, ada kiai, subhanallah, kita nemukan. Pondoknya tidak ada pelangnya. Tidak pernah ada promosi. Ribuan di dalamnya, ayo. Bangga, hebat Allah yang menggerakkan hatinya. Dia istimewa. Pengennya kita tuh begitu. Nggak usah rame-rame pakai televisi, konten-konten begini. Dia ngajar di rumah, Masya Allah, enak, santrinya banyak. Cuman karena kita melihat keadaan zaman semacam ini, kita ingin mewarnai. Paling enggak kita enggak tahu berapa persen dari gebiar media ini, kita bisa memberikan satu solusi kecil lah. Al-Bahjah TV dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, yang bertanya, tetap Anda mendapatkan keutamaan. Di saat Anda belajar semacam ini. Cuma begini loh tawarannya. Jika di hadapan Anda, di samping kanan Anda ada majelis, loh kok Anda lebih senang dengan media, berarti Anda nggak punya niat. Hadir di majelis yang lihat guru secara langsung. Tapi bagi orang yang jauh saat ini seperti Anda datang ke Cirebon pun susah, menghadiri begini, pahalanya jadi sama. Karena Anda darurat, apalagi Anda punya kesibukan. Allah Maha Tahu. Seperti itu ya. Jadi, jangan biasa merendahkan siapapun. Selagi dia berjuang di jalan Allah, harus kita dukung. Kita sanjung, kita dukung, kita beri kita support ya, begitu. Ya khair, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.